Sobat Kandang, yuk mengenal beberapa bahan pakan konsentrat. Bahan pakan konsentrat adalah jenis bahan pakan yang memiliki kandungan nutrisi tinggi, terutama energi dan protein dengan kadar serat kasar yang rendah. Konsentrat digunakan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang tidak dapat terpenuhi dari pakan hijauan atau serat kasar, terutama untuk mendukung produktivitas ternak seperti produksi susu, daging, dan telur. Bahan pakan ini dapat berasal dari sumber nabati seperti biji-bijian, hasil samping pengolahan, atau sumber hewani seperti tepung ikan dan tepung daging. Konsentrat biasanya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu konsentrat sumber energi yang mengandung energi tinggi tetapi protein sedang hingga rendah, serta konsentrat sumber protein yang memiliki kandungan protein tinggi. Bahan pakan konsentrat mudah dicerna dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi ternak secara optimal, sehingga sering dikombinasikan dengan hijauan dalam ransum ternak, terutama pada sistem pemeliharaan intensif. Yang pertama ada DDGS atau Dried Distillers Grain with Solubles. DDGS adalah produk sampingan dari industri bioetanol yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian seperti jagung atau gandum untuk memproduksi etanol. Setelah pati dalam biji-bijian difermentasi, sisa protein, serat, lemak, dan mineral diolah menjadi DDGS. Secara fisik, DDGS berbentuk butiran halus atau tepung berwarna coklat kekuningan dengan aroma khas fermentasi. Bahan ini kaya akan protein dan energi, sehingga sering digunakan dalam pakan ternak terutama unggas, sapi, dan babi. Yang kedua ada CGF atau Corn Gluten Feed. CGF adalah hasil samping dari pengolahan jagung dalam industri pati atau sirup jagung. CGF mengandung campuran serat kasar, protein, dan sedikit pati yang tidak terpisah dalam proses pengolahan. Secara fisik, CGF biasanya berbentuk granul atau tepung dengan warna kuning kecoklatan dan aroma khas jagung. Kandungan protein CGF sekitar 18-20% dengan serat kasar yang cukup tinggi. Bahan ini sering digunakan sebagai sumber energi dan serat dalam pakan ternak ruminansia. Yang ketiga ada bungkil kopra. Bungkil kopra adalah hasil samping dari proses ekstraksi minyak kelapa atau kopra. Bungkil ini terdiri dari ampas kering kopra yang telah diperas minyaknya. Secara fisik, bungkil kopra berbentuk serpihan kasar hingga halus berwarna coklat tua dengan aroma khas kelapa. Kandungan proteinnya sekitar 18-20%, namun memiliki kadar serat kasar yang tinggi, sehingga lebih cocok untuk ruminansia seperti sapi dan kambing. Yang keempat ada SBM atau soybean meal. SBM atau bungkil kedelai adalah hasil samping proses ekstraksi minyak kedelai. Bahan ini berbentuk tepung atau serpihan halus berwarna kuning pucat hingga kering dengan aroma khas kedelai. SBM merupakan sumber protein berkualitas tinggi dengan kandungan protein berkisar 44-48%, serta mengandung asam amino esensial yang lengkap. SBM sering digunakan sebagai bahan utama dalam pakan unggas, babi, dan ikan. Yang kelima ada bungkil sawit. Bungkil sawit adalah hasil samping dari proses ekstraksi minyak kelapa sawit, berupa serat kasar yang tersisa setelah biji sawit diperas. Secara fisik, bungkil sawit berbentuk serbuk kasar berwarna coklat gelap hingga kehitaman dengan aroma khas sawit. Kandungan proteinnya sekitar 14-17%, namun serat kasarnya tinggi sehingga cocok untuk ruminansia. Bungkil sawit memiliki kecernaan rendah untuk ternak non ruminansia. Yang keenam ada pollard. Pollard adalah produk samping dari penggilingan gandum dalam industri tepung terigu. Secara fisik, pollard berbentuk serbuk halus berwarna putih, kekuningan hingga abu-abu dengan tekstur lembut. Bahan ini mengandung serat, protein, dan energi
sedang dengan kandungan protein berkisar 12-14%. Pollard sering digunakan dalam pakan unggas dan babi sebagai sumber energi dan serat. Yang ketujuh, ada onggok. Onggok adalah limbah dari industri tepung tapioka yang dihasilkan setelah pati dari singkong dipisahkan. Secara fisik, onggok berbentuk gumpalan atau serpihan kering berwarna putih kecoklatan dengan aroma khas singkong. Kandungan nutrisi onggok cukup rendah dengan kadar serat tinggi dan energi yang relatif rendah, sehingga umumnya digunakan sebagai bahan pakan ternak tambahan untuk ruminansia. Itu saja Sobat Kandang, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.